Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetya Basrun dengan NIM 21650013. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari matkul keamanan komputer, yaitu materi dari kriptografi. Baik, saya akan memulainya. Pengantar kriptografi. Message atau pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain, plain text, atau jenis teks atau teks jelas atau clear text. Bentuk rupa pesan yaitu sebagai teks, gambar, audio, musik, video, dan lain-lain. Pesan ada yang dikirim via pos, kurir, saluran telekomunikasi, dan lain-lain. Disimpan di dalam media penyimpanan storage berupa disk, kaset, dan lain-lain. Kemudian ada terminologi. Di sini pertama ada pengirim atau sender, di mana pihak yang mengirim pesan. Kemudian ada penerima atau receiver, yaitu pihak yang menerima pesan. Pengirim dan penerima bisa berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Pengirim ini ingin pesan yang dikirim secara aman, di mana pihak lain tidak dapat membaca atau memanipulasi pesan. Contoh pengirim, di sini Alice sebagai pengirim dan Bob sebagai penerima. Kemudian ciphertext, pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Tujuannya yaitu agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak, atau bisa di nama lain kriptogram. Ciphertext harus dapat dikembalikan menjadi plain text semula. Di sini contohnya di plain text-nya yaitu culik anak itu jam 11 siang. Ciphertext-nya akan berubah menjadi huruf-huruf atau simbol yang tidak beraturan. Di sini ada contohnya dari plain text yang dijadikan sebagai ciphertext. Dan kemudian terminologi, yang dimana ada enkripsi, proses penyandikan plain text menjadi ciphertext, nama lain enciphering. Kemudian description, proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text semula, nama lainnya deciphering. Kemudian notasi matematis, misalnya C sama dengan ciphertext, P sama dengan plain text. Fungsi enkripsi E menetapkan P ke C, yaitu E, P sama dengan C. Kemudian fungsi deskripsi D memetakan C ke P. D, C sama dengan P atau plain text. Kemudian fungsi enkripsi dan deskripsi harus memenuhi sifat deskripsi, enkripsi, plain text sama dengan plain text. Kemudian kriptografi. Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani, Kuputo, hidden atau secret, dan found atau writing. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan, yang artinya secret writing. Definisi lama dari kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikan ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Dalam definisi baru, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan atau message pada buku Steiner 1996. Art and the Science to Keep Message Secure. Algoritma kriptografi atau cipher, aturan untuk enciphering dan deciphering atau fungsi matematika yang digunakan untuk enskripsi dari deskripsi pesan. Kemudian ada encoding dan decoding. Encoding adalah transformasi dari plain text menjadi kode. Yaitu decoding, transformasi kebalikan dari kode menjadi plain text. Buku kode atau codebook, dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kode. Buku kode terdiri dari tabel lookup table untuk encoding dan decoding kode breaker. Orang yang memecahkan kode untuk menemukan plain text. Terminologi kunci atau key. Kunci parameter yang digunakan untuk transformasi enciphering dan deciphering. Jika kekuatan kriptografi ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritmanya, maka algoritma kriptografinya dinamakan algoritma restricted. Algoritma restricted cocok lagi saat ini. Kriptografi modern mengatasi masalah ini dengan menggunakan kunci. Kunci bersifat rahasia atau secret, sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia atau publik. Di sini ada kuncinya. Deskripsi dan deskripsi dengan kunci enkripsi, enkripsi, plain text sama dengan ciphertext harus dipenuhi. Deskripsi, enkripsi, plain text sama dengan plain text. Deskripsi, ciphertext sama dengan plain text. Kemudian kriptologi. Kriptologi studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis. Persamaan kriptografi dan kriptanalisis, keduanya sama-sama menerjemahkan ciphertext menjadi plain text.
Perbedaan kriptografi dan kriptanalis adalah kriptografer bekerja atas inteligensi pengirim atau penerima pesan. Sedangkan kriptanalis bekerja sebagai legitimasi pengiriman atau penerima pesan. Sejarah kriptografi. Kriptografi mempunyai sejarah yang panjang. Tercatat bangsa Mesir 4.000 tahun yang lalu menggunakan hieroglif atau yang tidak standar untuk menulis pesan. Seperti contohnya di sini menulis pesan kepada batu-batu atau tembok yang ada di bangunan tua. Kemudian Perang Dunia Kedua, pemerintah Nazi Jerman membuat mesin inskripsi yang dinamakan Enigma. Enigma Cipher berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Keberhasilan memecahkan Enigma sering dikatakan sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua. Kemudian kriptografi kunci simetri. Simetri key kriptografi, kunci enkripsi sama dengan kunci deskripsi. Istilah lainnya kunci simetri, kunci privat, kunci rahasia atau secret key. Algoritma kriptografinya disebut algoritma simetri. Istilah lainnya algoritma konvensional. Contoh algoritma simetri, DES, Data Encryption Standard, Legendel, Blowfish, IDEA, Ghost, Serpent, RC2, RC4, RC5, dan lain sebagainya. Kemudian kriptografi kunci asimetri, asimetri key, kriptografi. Kunci inskripsi tidak sama dengan kunci deskripsi. Nama lain, kriptografi kunci publik. Karena kunci inskripsi bersifat publik atau public key, sedangkan kunci deskripsi bersifat rahasia atau secret key. Kemudian symmetric key algorithm. Di sini stream cipher terdapat dua, yaitu Caesar cipher, Wigner cipher, dan block cipher itu sama, ada dua, data encryption standard atau DES, kemudian triple data encryption standard 3DES. Caesar cipher dalam kriptografi, sandi Caesar atau sandi geser, kode Caesar atau geseran Caesar adalah salah satu teknik enkripsi paling sederhana yang paling dikenal. Sandi ini termasuk sandi substitusi, di mana setiap huruf pada teks terang plain text digantikan oleh huruf lain yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Algoritma cipher substitusi yang menggunakan konsep pergeseran hukum dengan modulo 26 secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Ciphertext sama dengan MK mod 26, M message key, K sama dengan key. Sini adalah contoh Caesar cipher, di mana plain text-nya di sini A, B, C. Dia memajukan 3 huruf, yang tadinya A menjadi D, B menjadi E, dan seterusnya. Kemudian Wigner cipher. Wigner cipher adalah suatu algoritma kriptografi klasik yang ditemukan oleh Giovan Battista-Belasso. Beliau menuliskan metodenya tersebut pada bukunya yang berjudul La Cifra del Sig, Giovan Battista-Belasso pada tahun 1553. Nama Wigner sendiri diambil dari seorang yang bernama Blaise de Wigner. Nama Wigner diambil sebagai nama algoritma ini karena beliau menemukan kunci yang lebih kuat lagi untuk algoritma ini dengan metode autokey cipher, meskipun algoritma dasarnya telah ditemukan lebih dahulu oleh Giovan Battista-Belasso. Teknik ini menggunakan tabel bujur sangkat yang berisi kombinasi dari plain text pada kolom serta kunci pada baris. Kombinasi keduanya akan menghasilkan cipher pada baris dan kolom. Di sini kita bisa lihat tabel dari Wigner cipher. Cara kerja Wigner cipher. Langkah awal adalah tulisan plain text yang ingin dienkripsi dengan menghilangkan spasi antar kata. Hal ini untuk mempersulit orang untuk menebak dari plain text tersebut. Contoh plain text belajar rekayasa internet dengan menghilangkan spasi belajar rekayasa internet. Pilih kunci key yang disepakati oleh pengirim penerima. Contoh Techcom. Susunlah plain text dengan kunci berikut Techcom. Plain text-nya belajar rekayasa internet. Di sini key-nya Techcom, dan seterusnya. Dengan menggunakan tabel Wigner, maka kita dapat menghasilkan hasil cipher sebagai berikut. Maka hasilnya adalah sebagai berikut, plain text-nya belajar rekayasa internet, key-nya Techcom, cipher text-nya sebagai berikut. Contoh aplikasi simulasi Wigner cipher menggunakan Visual Basic. Kemudian data encryption standard atau DES dikembangkan di IBM pada tahun 1972 berdasarkan pada algoritma receiver yang dibuat oleh Horst Wessel. Disetujui oleh National Bureau of Standards (NBS) setelah penilaian kekuatan oleh National Security Agency (NSA) Amerika Serikat. DES termasuk ke dalam kriptografi kunci simetri dan tergolong jenis cipher block. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit. Panjang kunci eksternal 64 bit sesuai ukuran blok, tetapi hanya 56 bit yang dipakai atau 8 bit paritas.
Keamanan DES ditentukan oleh kunci. Panjang kunci eksternal DES hanya 64 bit, tetapi yang dipakai hanya 56 bit. Pada rancangan awal, panjang kunci yang diusulkan IBM adalah 128 bit, tetapi atas perintah NSA, panjang kunci diperkecil menjadi 56 bit. Tetapi dengan panjang kunci 56 bit, maka bit akan terdapat 256 atau 72 sekian kemungkinan kunci. Jika serangan excessive key search dengan menggunakan prosesor paralel, maka dalam 1 detik dapat dikerjakan 1 juta serangan. Jadi seluruh diperlukan 1142 tahun untuk menemukan kunci yang benar. Tahun 1998, Electronic Frontier Foundation atau EV merancang dan membuat perangkat keras khusus untuk menemukan kunci DES secara eksklusif search key dengan biaya $250.000 dan diharapkan dapat menemukan kunci selama 5 hari. Tahun 1999, kombinasi perangkat keras EV dengan kolaborasi internet yang melibatkan lebih dari 100.000 komputer dapat menemukan kunci DES kurang dari 1 hari. Kemudian, konsep asimetrik algoritma. Kriptografi kunci asimetrik disebut juga kriptografi kunci publik. Pada kriptografi kunci publik, masing-masing mengirim dan penerima mempunyai sepasang kunci. Kunci publik untuk mengirim pesan, kunci privat untuk mendeskripsikan pesan. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.